Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fath Ramadan dengan NIM 1122082. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Python fungsi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Fungsi Python. Fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Kita dapat menuliskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Nah, langsung saja kita masuk ke membuat fungsi. Dalam Python, suatu fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Kita masuk pada contoh. Di sini kita masukkan kata kunci def. Kemudian kita coba print, masukkan print. Kemudian kita masukkan, misalnya ini adalah fungsi. Kemudian memanggil fungsi. Untuk memanggil suatu fungsi, kita gunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Nah, di sini kita masukkan my function. Kita coba masukkan my kita coba jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Ini adalah fungsi. Kemudian argumen. Informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut memiliki fungsi dengan satu argumen, yaitu fname. Saat fungsi dipanggil, kita menuliskan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Langsung saja kita masuk pada contohnya. Kita masukkan def dia coba print fname. Di sini kita masukkan nama, misalnya Madan. Kemudian Faras, kemudian Faisal. Kita coba jalankan. Nah, maka akan menampilkan yaitu Madan Reference, Faras Reference, Faisal Reference. Selanjutnya kita masuk ke parameter atau argumen. Nah, istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama. Informasi diteruskan ke suatu fungsi. Dari perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Nah, jumlah argumen. Secara default, suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi Anda mengharapkan 2 argumen, kita dapat memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, kita masuk ke pada contohnya. Nah, fungsi ini mengharapkan 2 argumen dan mendapatkan 2 argumen. Kita masuk ke contohnya yaitu def. Kita masuk kata kunci def. My function. Ya, fname.
Kita coba print. Kita masuk ke my function. Di sini kita masukkan misalnya Madan kita coba jalankan. Di sini akan menampilkan itu Madan Reference. Kemudian kita masuk ke argumen sewenang-wenang. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi, kita tambahkan A bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini fungsi akan menerima sejumlah argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Nah, contohnya, jika jumlah argumen tidak diketahui, tambahkan A bintang sebelum nama parameter. Nah, kita masuk saja pada contoh. Di sini kita masukkan def my function. Di sini kita masukkan bintang kids. Kita coba print. Yang kita tulis. Kita masukkan my function lagi. Kita jalankan. Itu maka menampilkan the youngest child is Faras. Kemudian kita masuk ke argumen kata kunci. Kita juga dapat mengirim argumen dengan sinteks key sama dengan value. Dengan cara ini urutan argumen tidak menjadi masalah. Contohnya di sini kita masuk pada contoh. Kita print. Kita masukkan my function. Kedua Irfan, kemudian C3. C3 misalnya Umar. C3 Umar. Kita coba jalankan. Maka hasilnya itu the young still is Umar. Nah, kita lanjut masuk ke
argumen kata kunci sewenang-wenang. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam suatu fungsi, kita dapat tambahkan 2 tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Nah, masuk pada contoh, jika jumlah argumen kata kunci tidak diketahui, kita dapat tambahkan tanda ganda bintang sebelum nama parameter. Sini kita coba masuk pada contoh. Sini kita masukkan bintang ganda, yaitu 2 bintang, kemudian kita masukkan kit, kita print, masukkan his last name is it. Kita masukkan my function, fname dengan misalnya Irfan, kita coba jalankan. Nah, maka akan menampilkan his last name is Refnes. Kemudian kita masuk ke nilai parameter bawahan. Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Contohnya kita masuk pada contoh di sini. Country, Norway. Kemudian kita coba print. I am from country. Kita masukkan function my function, misalnya Indonesia. Yang kedua misalnya negara India. Dan yang terakhir yaitu Prancis. Kita coba jalankan. Nah, di sini maka akan menampilkan yaitu di sini I am from Indonesia, I am from India, I am from Norway, I am from France. Nah, di sini kita lanjut ke melewati daftar sebagai argumen. Kita dapat mengirim tipe data
argumen apapun ke suatu fungsi, string, angka, daftar, kamus, dan lain-lain. Dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama di dalam fungsi. Misalnya, jika kita mengirimkan daftar sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar ketika mencapai fungsi. Nah, kita masuk pada contoh. Misalnya di sini kita masukkan food. Kita coba print. Kita masukkan dulu for variable x input. Kemudian kita coba print variable x. Dan di sini kita masukkan buah. Di sini kita masukkan nama buah, fruit. Misalnya yang pertama itu apel, kedua anggur, dan yang ketiga pisang. Dan di sini kita masukkan my function lagi. Yang fruit. Nah, kemudian kita jalankan, maka akan menampilkan output yaitu apel, anggur, dan pisang. Kemudian kita masuk ke nilai pengembalian. Untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan nilai, kita dapat menggunakan return pernyataan. Seperti contoh berikut, kita masuk. My function, kita masukkan misalnya variable x. Kemudian kita return kita masukkan bintang variable x. Kemudian di sini kita coba print my function. Misalnya di sini 2 dan di sini misalnya 8. Kita coba jalankan. Nah, maka akan menampilkan hasil yaitu 15, 10, dan 40. Ini yaitu untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan nilai di mana kita dapat gunakan return pernyataan. Kemudian pernyataan lulus. Function definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita memiliki function definisi tanpa konten, yaitu masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Kita coba. Kita jalankan. Pengulangan. Python juga dapat menerima rekursi fungsi, yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Nah, rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum. Artinya, suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Nah, manfaatnya adalah kita dapat mengulang data untuk mencapai hasil. Nah, pengembalian harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena sangat mudah untuk menulis fungsi yang tidak pernah berhenti, atau fungsi yang menggunakan memori atau daya prosesor dalam jumlah berlebih. Nah, namun jika ditulis dengan benar, rekursi dapat menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara matematis.
Dan contoh ini, tree recursion adalah fungsi yang telah didefinisikan untuk memanggil dirinya sendiri, yaitu recursive. Kami menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang, misalnya yaitu -1 setiap kali kami melakukan pengulangan. Rekursi berakhir ketika kondisi tidak lebih dari 0, tidak lebih besar dari 0, yaitu ketika kondisinya 0. Nah, bagi pengembang baru perlu waktu untuk mengetahui cara kerjanya. Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan menguji dan memodifikasinya. Nah, di sini kita masuk pada contohnya. Di sini misalnya kita masuk ke contoh rekursi. Di sini kita masukkan def tree recursion k. Nah, di sini kita masukkan if k lebih besar dari 0. Sini kita masuk ke result dengan k ditambah tree k kurang 1. Nah, kita coba masukkan print result. Dan sini kita masukkan else dan result sama dengan 0. Ini kita return result. Nah, di sini kita print n. Kita masukkan tree. Sini terdapat kesalahan. Sini kita lupa. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka akan menampilkan yaitu recursion example result, yaitu 1, 3, 6, 10, 15, dan 21. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi Python fungsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.